Halo kakek. Kakek. Kakek ingin dirimu mengikuti jejak kakek, nak. Mari kita tumpaskan koruptor di dunia ini, nak. Aku tak bisa melakukannya, kek. Kau bisa, nak Grace, jadi konten kreator dan menumpaskan kasus-kasus tentang koruptor itu. Itulah wasiat kakek, nak. Kakek. Aku Grace, si mahasiswa semester 2 yang cukup aktif di 5 organisasi kampus. Beberapa orang bilang sih aku pandai meyakinkan orang dan punya daya tarik yang unik, yang membedakanku dari mahasiswa lain. Lalu kenalin, tadi kakek aku, kakek Ping Ping. Dia video call untuk memberikan pesan terakhirnya padaku, cucunya tersayang. Oh iya, aku belum cerita tentang kakekku, yang juga sebenarnya mirip denganku. Dia juga dulu mahasiswa aktif. Mungkin bedanya dia seringkali muncul di media. Kakek orang yang kuat dan berani. Dia mengangkat kasus-kasus yang ada di negara ini. Dan inilah alasan mengapa aku di sini, depan kamera, untuk menceritakan ceritaku, untuk menuntaskan wasiatnya. Aduh, negara ini lagi tentram-tentramnya. Gak ada kasus yang bisa diangkat. Mana sih? Udah 1 jam dari wasiat kakek Pink. Tapi belum ada kasus yang bisa aku angkat. Gimana ya? Jangan zoom followers gue dong. Followers gue masih dikit. Jangan tanya gimana caranya aku bisa viralin kasus itu dengan followers sedikit ini. Juga nggak tahu gimana caranya. Ini live TikTok. Kayaknya deket sini deh kampanyenya. Menarik nih. Apa aku cek ya? Wah, boleh tuh. Aku akan memberikan kalian semuanya tanah, lapangan pekerjaan, dan kesuburan panen kita. Bisa dilihat dari kinerjaku sekarang. Aku akan memberikan kalian semuanya dan akan pastikan itu akan aman untuk kalian semua. Ucapannya mencurigakan banget. Fix, bapak itu penjahat gak sih? Ya Tuhan, kok berita tentang bapak ini bagus-bagus semua sih? Masa nggak ada satupun berita buruk tentang dia? Cuma kalau gue scroll mulu, ya nggak bakalan dapet apa-apa juga. Ini kenapa beritanya gini semua deh? Bagus-bagus, gak jelas. Masa dia emang sebaik itu sih? Gak mungkin kan? Lili, itu beneran sumbangan dari bapak kampanye tadi? Iya Grace, ini tadi aku dapat sumbangan dari Pak Alvino yang kampanye di sono. Lo ngapa nggak ikut? Aku tuh dapat wasiat dari kakek Ping Ping. Emang kenapa nggak ping-ping? Kakek Ping Ping tuh pengen aku ke kasus-kasus kayak dia dulu. Tapi bapak ini nih terlalu bersih di internet, gak ada berita buruk tentang dia. Tapi tadi ya pas kampanye sono ada yang rusuh tau Grace. Siapa namanya ya? Sigit kalau nggak salah. Hmm, Dia
ada buat blog tentang Pak Alvin. Coba kamu cek deh. Oh ya, oke deh Lili. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Dadah, Grace. Hati-hati di jalan Lili. Ini nih blog-blog tentang Pak Alvin yang buruk-buruk yang kata Lili tadi. Ini si Sigit ya yang buat. Sigit redaksi. Wah, ini gila sih. Pak Alvin, sang raja bayangan. Ternyata beras-beras yang dia kasih itu udah dipotong semua. Ini boleh sih aku angkat kasusnya. Grace. Kenapa, Li? Berita lu viral, semua orang bahas itu sekarang. Iya dong, emang kan bakat keluarga gue tuh nurunnya ke gue. Udah jutaan orang yang gua channel lagi. Kakek Ting masih bangga sih. Iya dong, lihat nih headline-nya. Tapi jujur, katanya gak ada. Emang yang orang cari sekarang itu headline-nya. Jadi nggak apa-apa dong agak lebay dikit. Kan gara-gara headline ini jadi viral. Oke. Hoax dong. Ayo kita ada kelas nih sih. Oh iya. Ayo. Tahu kalau sebenarnya ini Oi, kamu mau baca berita? Udah ya, aku nanti bapak baca saya. Belum, oi. Dia nih apa? Dia sih, berita apa? Oh, jadi ya, aku baca ya. Bapak Alvin tersangka korupsi berat, berhasil masuk kilo, malah jadi 200 gram. Punya istana pribadi, punya lahan sawit pulau berhektar-hektar, dan tidak pernah bayar pajak, gila dan diduga lagi mandi. Oh, dan diduga melakukan praktik suap menyuap dan korupsi uang sumbangan panti asuhan. Beren, jangan nih. Kamu apa dia? Jujur ya, aku tidak tahu. Tapi memuji aku, kita cari tahu besok sekarang. Halo, kami dari Randy Gang, mahasiswa semester 14. Kami lah janji nak lulus bareng, jadi cak inilah kami. Cukup basa-basinya, kita lanjut ke perkenalan. Ini Pak Bian, dia tidak pacak ngelihat, tapi jangan salah, karena itu juga dia jadi pekan yang sama apa yang di depan dia. Rasanya dia cak bisa ngelihat tiap saat, ya tidak Pak? Apa dia? Terus ini Baitar, dia ini tidak pacak ngomong. Jadi jujur, aku terkejut nih sama dia awalnya. Tidak tahu ngapa, tapi aku bisa dengar pikiran dia. Jadi aku bisa komunikasi dengan Pak Bian lewat wong ini. Nah, ini orang yang dari tadi banyak ngomong. Randy namanya. Dia nih orangnya gaje, ngeselin, cerewet, suaranya besak kalau ngomong. Sumpah, aku gak suka nih wong ini sebenarnya. Ya udah, Bay. Jangan cepet ke dia ya. Itulah kami, dan kami akan mencari tahu kebenaran ini. Hai, aku Lily. Singkatnya aku sekelas sama Grace. Udah jadi teman dekat Grace sudah sejak lama. Aku berteman lama karena firasatku yang selalu benar. Tidak terlalu banyak yang ingin aku ceritakan, tapi firasatku mengatakan mereka sedang merencanakan, jadi aku harus memberitahu Grace. Perlu diulang lagi, firasatku tidak pernah salah. Grace mana sih? Kok gak balas chat gue? Telepon aja kali ya. Halo Grace. Halo Li. Grace, lu di mana? Gue khawatir sama lo. Hati-hati ya sama mereka. Enggak lah Li, apa sih yang mereka bisa lakuin dengan ngeliat berita itu doang? Tapi Grace, HP gue bisa baterai. Aduh. Buset, banyak banget email masuk ngajak podcast. Asik, bisa jadi sejajar dengan Om Ded nih. Viralin lagi dong, viralin. Bapak Alvin itu ternyata bukanlah penjahat, jadi semua itu adalah hoax. Betul, tidak ada bukti. Ya. Oke guys, welcome back to Three Gangs. Jadi di sini kita bakal mencari bukti bahwa Bapak Alvin itu ternyata tidak salah dan semua tuduhan-tuduhan itu ternyata hoax, guys. Betul, tidak ada bukti yang menunjukkan Bapak Alvin itu salah. Alias semua itu fitnah. Betul tidak, Bay? Oi, Baitarnya di sini, bos.
Hah? Macam apa sih? Betul tidak, Bay? Jadi di sini nah guys, bukti-buktinya guys. Jangan lari boy. Anjir, gimana nih? Aduh, harus ngapain ya? Tangkep. Aduh, habis gua. Gimana ya? Ini aku, Grace lagi. Mungkin aku langsung ceritain aja apa yang sedang terjadi. Aku memang melebih-lebihkan sebuah berita, yang bahkan berita itu sama sekali tidak ada bukti kejelasannya. Aku salah, karena aku terlalu terfokus untuk mencari viral instan, daripada benar-benar mengangkat isu yang benar-benar harus diangkat. Benar, di era digital, semuanya serba cepat dan instan. Informasi bisa menyebar secara luas dan tidak semua orang dapat kritis tentang berita yang mereka baca. Sepenuhnya adalah salahku, dan aku ingin bertanggung jawab atas tindakanku. Ini klarifikasiku. Aku sudah mencari ketenaran dan sensasi dari Pak Alvin, tetapi tidak memikirkan sebab dan akibatnya terhadap Pak Alvin. Ini salahku, dan mulai sekarang aku akan berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Aku akan menjaga perkataan dan sikapku dalam menelaah sebuah kasus. Ya Pak Alvin. Cukup ya. Makasih ya udah bantu bersihin nama saya. Aman aja, Pak. Kalau ada ke depan, tinggal telepon, Pak. Ini adalah uang yang seperti yang saya janjikan. Dan ini adalah bonus karena Terima kasih, Pak. Next, Pak. Telepon ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Aku Alvin, jujur semua berita itu benar. Kecuali bagian aku korupsi uang untuk panti asuhan ya. Jahat banget sumpah yang bikin judul. Bagian aku korupsi uang panti asuhan itu fitnah, asli. Enaknya bisa nyuruh orang bersihin namaku tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Jarang banget bisa gini. Oh ya, habis ini aku mau tidur di hotel mana lagi ya. Terus aku mau makan. Jangan muternya kamera ini. Jangan muter kameranya. Di pos be.